Oke, Apa apa bunyinya? itu? 3 nomor 9. Iya, Wahyu 3 nomor 9. Biar Bang loading, jangan comot-comot ayat. Iya, Kalau nggak tahu iya, ditanya, jangan ditafsir iya, iya, sendiri kan ya Bang saya loading tanya. ya. Iya, Wahyu 3 nomor 9. Oke, Wahyu 3 nomor 9. Ada apa di situ? Sabar ya. Oke, saya Ada baca. hadiah ya. Ya, hadiah untuk kamu supaya cepat bertobat. Oke, Wahyu 3 ayat 9. Mana ini? Ini. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, silakan putar ulang ayat itu, Sudah. putar sampai ke mana silakan. Kamu punya hak untuk menjelaskan, silakan putar, silakan. Ya, karena di sini di Kisah Para Rasul 13:23 seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Kamu sudah akui baik bagi Bani Israel. Nah, saya tanya, kamu Bani Israel atau bukan? Bukan. Kalau bukan Bani Israel tetapi mau menyamar-nyamar seperti Bani Israel, yaitu mau mendapatkan keselamatan dari Yesus, maka disinggung kau dalam Wahyu 3 nomor 9. Ada satu jemaat yang bukan Yahudi tetapi mengaku Yahudi, itulah jemaat iblis. Silakan kau mau putar bagaimana sampai dia jadi jemaat malaikat itu. Oke. Silakan. Udah loading. Iya, sabar Ya, teman-teman, membaca dengar saja Alkitab itu teman-teman. loh, Di. Sabar. Iya, sabar. Oke. Teman-teman dengar saja teman-teman. Apa yang beliau sampaikan kita dengar saja teman-teman. Karena beliau ini tidak bisa kerja di PLN. Kalau beliau kerja di PLN ini koslet habis kabel-kabel. Karena tidak nyambung. Jadi kita dengarin saja. Karena Oten ini yang penting mereka kasih keluar semua. Biar kita tahu. Mereka punya Bible, mereka sendiri yang menjelaskan. Walaupun itu tidak nyambung, silakan. Coba, nanti saya kasih kamu satu ayat lagi. Silakan kamu jelaskan itu dulu. Silakan. Oke. Ya. Di situ dalam kitab Wahyu itu Bang Loading, perikopnya kepada jemaat Philadelphia. Ya. Nah, kepada jemaat Philadelphia. Nah, itu di dalam kitab Wahyu Yesus mengatakan rahasia ketujuh jemaat, ya, rahasia ketujuh jemaat. Nah, ini perikopnya kepada jemaat Philadelphia. Artinya kalau memahami satu perikop itu harus kita baca dari awal, ya, biar nggak gagal paham. Oke, kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, artinya di situ Bang Loding, ada jemaat yang non Yahudi, tetapi dia mengaku Yahudi, gitu kan? Kau mengaku Yahudi. Kau Yahudi apa non Yahudi? Saya non Yahudi.
Ya saya sudah. non-Yahudi. Apalagi Iya, orang tapi saya- Philadelphia saja. Hah? Gimana? Dengar Bang Loding, jangan dipotong Oke, oke. dulu. Makanya iya, pahami konteksnya. Iya. Konteksnya, konteksnya di sini, Bang Loding ya, konteksnya di sini ada orang non Yahudi, tetapi dia mengaku Yahudi. Oh. Artinya di situ dia berbohong. Kan itu tadi ayat 9. Lihatlah. Iya, betul. Iya, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Artinya banyak yang mengaku-ngaku Yahudi tetapi bukan Yahudi. Kalau saya kan, saya mengaku bukan Yahudi. Saya jujur mengaku bukan Yahudi. Oh, iya. Paham? Betul. Paham bahasa Indonesia, Bang Loding? Paham. Paham ya? Berarti Jadi Yesus- jemaah Ya. iblis itu gini Bang Loding. Jadi jemaah silakan. iblis itu silakan. karena dia membaca Alkitab itu seperti Bang Loding ini, ya. Keselamatan itu hanya kepada orang Yahudi, katanya begitu kan. Jadi biar selamat mengaku-ngaku dia keturunan Bani Yahudi, Bani Israel. Padahal bukan. Itulah yang ditegaskan di dalam ayat ini. Kalau saya kan jelas tadi dari awal Bang Loding tanya, kamu orang Yahudi atau bukan Yahudi? Saya non Yahudi, tidak pernah mengaku-ngaku Yahudi. Non Yahudi, betul. Paham ya? Kalau dalam Matius, kalau dalam Matius 15:24, Yesus diutus untuk siapa? Yesus diutus untuk siapa? Yesus diutus Matius berapa? Matius 15:24. Matius 24. Matius 15:24. Matius 15 ayat 24. 24. Ya. Ada apa di situ, Bang 24. Lodeng? Ya. Hmm. Ada putar-putar di sini. Coba kamu baca. Putar-putar di sini. Oke. Ya. Ayat 24. Ini kayaknya udah berulang kali lah. Kapan pintarnya si Bang Loding? Astaga, Bang Silakan Loding. Sebelum terlambat Bang Loding. Silakan dibaca. Harus pahami, jangan comot-comot gitu ya. Iya, silakan dibaca. Oke. Di situ perikopnya. Iya, silakan dibaca. Ya, perikopnya di situ perempuan Kanaan yang percaya. Biar kita paham satu perikop itu. Iya. Jawab Yesus. Ayat 24. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Oke. Setelah Tadi kan perempuan saya Kanaan sudah itu dia bilang di awal. Iya, sabar. Setelah perempuan Kanaan itu maksa Yesus. Terus apa kata Yesus itu? Apa kata Yesus? Yesus mengatakan apa kepada perempuan Kanaan itu? Iya, artinya gini loh Bang Loding. Kita nggak bisa mengambil satu perikop terus. Iya, dengar. Saya tanya perkataan Yesus kepada perempuan Kanaan itu apa? Oke. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing. Berarti kata Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan itu apa? Iya, tetapi bukan sampai di stagnan di situ. Iya, saya tanya. Jangan stagnan di situ. Iya, saya tanyakan. Iya, tadi saya sudah bilang. Loh, iya, tadi saya sudah bilang. Tanyakan. Tidak patut. Apa yang Yesus katakan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada guguk. Oke, perempuan Kanaan itu orang Yahudi atau bukan? Non Yahudi. Berarti non Yahudi Yesus mengatakan apa? Iya, artinya jangan stagnan di situ. Bang Loding. Jujur. Jangan stagnan di situ. Padaku.
Jangan sabar. stagnan di Iya, situ. Iya, sabar, Jangan sabar. stagnan. Di situ, di situ ada, di bawahnya masih ada penjelasannya, Bang Loding. Jangan framing. Iya, Ya, sekarang jangan Yesus framing. sudah Please mengatakan deh. dia di situ bahwa anjing. Apakah penjelasan sampai di bawah itu Ya. perempuan Kanaan Yesus mengatakan ayam berubah jadi ayam? Yesus mengatakan ayam. Dengar Bang Loding. Dengar Bang Loding Oh ya. iya, silakan Ya. jelaskan. Terus, oke kita baca ya. Ya. Ayat 24-nya. Ayat 24-nya sampai ke bawah. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakannya bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya Yesus terkancing. Akhirnya Yesus terkancing. Hah? Akhirnya Yesus terkancing. Inilah kalau paksakan bukan orang Yahudi. Ini terkancing. Kan sudah saya bilang kan. Mereka jelaskan sendiri, mereka yang kerasukan sendiri, mereka yang terkancing. Kalau kalian mengatakan bahwa di luar Yesus itu tidak selamat, itu saya percaya. Karena Yesus ini adalah juru selamat bagi Bani Israel, bukan bagi Bani Dongo. Sudah Yesus mengatakan di luar Bani Israel guguk. Kalian paksakan. Akhirnya kalian mau menjelaskan tentang Yesus, seakan-akan Yesus itu lupa ingatan tentang dirinya itu. Tadi pula kan dari awal si Jack tadi menjelaskan tentang Yesus ini anak Maria dari sel telur bertemu sel ini. Emang waktu Maria hamil kau di situ? Sengaja itu kan, takut saya tanya di luar Bani Israel, di luar non Yahudi, Yesus mengatakan apa? Anjing, kamu di luar non Yahudi atau tidak? Pasti dia bilang iya di luar non Yahudi, berarti kamu. Makanya sengaja dia langsung matikan data kan? Tadi. Itulah Oten kan? Jurus-jurus begitu mereka. Silakan. Pasien selanjutnya. Pasien yang ketiga. Itu tadi kalau dia masih bertahan, saya lari ke 1 Korintus 4 nomor 10. Dari jawabannya saya kan tidak nyambung kan. Tidak bisa kerja di PLN itu. Kalau orang suruh sambung ventilasi lampu itu bahaya itu. Terbakar rumah orang koslet. Iya, tap-tap layar teman-teman, kasih kencang. Pecahkan sampai 2 miliar kalau bisa. Ya, Pak Arini, Islam Kristen. Pak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Pak. Siap. Ya. Ya, tahan dulu yang Muslim ya. Kita prioritaskan Kristen dulu teman-temannya. 2 hari kemarin saya tidak live loh. Kangen sekali. Buat kasih mutar-mutar hotel. Nah. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Halo. Halo. Ya, Islam Kristen, Bang. Assalamualaikum Islam.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, langsung dikasih turun karena kita kita durasi teman-temannya, kita cari oten dulu ya teman-temannya. Mohon kerjasamanya kita carikan oten dulu. Ya, dari tadi baru 3 ekor loh. Ya, halo Linsa. Linsa. Langsia. Ya, Ibu Linsa, Islam Kristen. Bu, udah makan? Ibu, Langsia. Linta, siapa lagi? Ya. Kenapa kamu yang nggak bisa, dia ini birahi, dia lagi birahi ini. Masa birahi naik ke atas, dia pikir saya ini laki-laki apaan ya? Kalau birahi jangan dulu ke atas. Lagi birahinya naik ke koman. Ya, halo Robin, Islam Kristen. Islam. Oke, siap. Aduh. Silakan yang Kristen minta naik lah. Maaf Bang Loading, ada telepon tadi makanya rungkat. Oh, telepon. Silakan. Tidak apa-apa, kalau mau naik ulang boleh, silakan. Pantas ada telepon dari pendeta tuh. Silakan naik ulang. Tidak apa-apa, silakan. Kalau mau naik ulang boleh. Silakan. Mau lanjut sekarang apa besok? Silakan kalau ada telepon. Naik ulang, jangan ketawa. Kita baru sampai ke itu. Apa tadi tuh? Anjing tadi tuh. Coba bilang sama mereka, bilang ini masalah keselamatan dunia dan akhirat. Teleponlah. Halo. Bentar. Itu Kok doubling? Iya. Udah tahu kenapa doubling itu? Bentar ya Bang Coba. Loading ya. Iya. Coba kamu cek 1 2 3, coba tes. Cek tes 1 2 aman. Coba 1 2 3. 1 2 3 aman. 3 2 1. Bang Loading bertobat. Silakan jelaskan bagaimana tadi silakan open cam. Silakan. Iya, oke. Jelaskan Ya. tadi bagaimana Yesus mengatakan di luar Bani Israel tadi anjing begitu. Itu yang kita butuh karena Ya, halo. kalau Yesus mengatakan ya. Jadi gini noise Bang ya. Loading. Silakan. Noise udah aman. Oke, siap. Lanjut. Oke, itu tadi kan begini. Kalau mau baca Alkitab Bang Loading, jangan ambil menurut seenak udel. Terus kita membuat kesimpulan. Akhirnya nyungsep gitu ya. Artinya jangan sepenggal-sepenggal lah. Harus dituntaskan dan memahami apa konteksnya. Jadi di situ jelas ya. Memang Yesus itu fokusnya kepada Bani Israel.
diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan. Tetapi Bani Israel tadi menolak itu tadi ya. Dan kepada perempuan Kanaan itu konteksnya begini. Nubuatan itu ketika Yesus menemui perempuan Kanaan itu, semua nubuatan para nabi itu belum tergenapi, sehingga Yesus fokusnya dulu kepada orang-orang Bani Israel, fokusnya ya. Tapi bukan berarti orang di luar Bani Israel tidak diperdulikan Yesus, diperdulikan. Contohnya itu perempuan dari Kanaan. Iya, saya gitu. tahu. Tapi fokus Yesus pedulikan. Iya, saya tahu. Yesus pedulikan perempuan itu, tetapi Yesus mengatakan dia apa? Itu yang saya tanya. Iya, itu Apa? bukan seperti bukan mengatakan perempuan itu seperti gugu. Bukan ya Bang Loding. Berarti hapus Bukan. itu. Berarti anjing itu hapus. Hapus anjing itu. Ganti apa sapi? Artinya gini Bang Loding. Artinya gimana? gini Bang Loding. Pahami ya. Itu adalah metafora, bukan menunjukkan keadaan sebenarnya. Lama-lama berubah jadi flora dan fauna ini. Kalau kamu yang jelaskan ini. Begini Artinya sajalah. Oke. Artinya di situ dengar tahan dulu Bang Loding, saya menjelaskan biar nggak framing terus Bang Loding ya. Siap. Ya. Nah, jadi kan artinya di situ kan tidak baik memakan remah-remah dari sisa tuannya, dan itu ada mengambil roti dan diberikan kepada guk begitu. Nah, di situ konsepnya begini Bang Loding ya. Konsepnya di situ bangsa Israel itu adalah tuan. Catat ya. Pada konteksnya di situ bangsa Israel itu adalah tuan. Kenapa dia tuan? Karena Bapa Elohim itu memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya, umat kekasihnya, umat pilihnya ya. Dan di luar Bani Israel itu adalah yang istilahnya teristimewa lah nih Bani Israel ini pada saat itu ya. Halo. Ini penjelasan kamu ini tidak tertabrak dengan 1 Korintus 4. Halo. Kenapa? Dengar? Tidak. Dengar suara saya? Tidak. Bang Loding kok ngelek? Tidak. Bang Loding ngelek. Saya ngelek kah? Tidak kok. Teman-teman saya ngelek. Tidak kok. Teman-teman saya ngelek. Ngelek tidak saya? Alasan. Oh, berarti jaringanku lah. Memang begitu kalau sudah mentok jaringan memang. Yang saya tanyakan begini, penjelasan kamu tadi itu bertentangan tidak dengan 1 Korintus 4 nomor 10? Tidak dengan 1 Korintus 4 nomor 10. Tidak. Coba baca. Oke, 1 Korintus 4 ayat 10. Udah Bang Luding bacakan lah. Bacalah kamu di situ. Masa Bibelmu kau tidak baca? 1 Korintus 4 ayat 10. Ya, bentar ya. Oke, aku baca. Udah masih nge-lag? Udah baca sih. Mana ini ya? Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Apa? Mau framing lagi? Kami merujuk kepada siapa? Tidak, saya tanya. Kami itu merujuk kepada siapa? Kami itu. Mau framing lagi, Bang Loding? Mau framing lagi? Siapa yang framing? Saya tanya, kami itu siapa? Mau framing lagi? Kami itu adalah murid dan para rasul Yesus yang mengabarkan Injil. Kristen atau bukan itu? Pahami dulu Bang Loding. Ya. Nah,
Kami Saya bodoh tanya. oleh karena Iya. Kristus. Iya. Dengar dulu. Kami itu Kristen atau bodoh bukan? oleh. Pahami konteksnya Bang Loding. Kami Iya, bodoh pahami. oleh karena Kristus. Tetapi Iya, Kristus. kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kami kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Nah, di situ kata kami itu merujuk kepada rasul-rasul Yesus yang mengabarkan Iya, pekabaran Injil. Iya, mereka itu Kristen atau bukan? Iya, Kristen. Berarti sabar, tetapi jangan tapi lagi, sabar. mau Berarti framing lagi. kamu yang bilang Yo, kan, framing kamu lah, yang bilang framing. kan, kami itu siapa? Tapi konteksnya di situ, Bang Loding, kami itu adalah rasul-rasul Yesus yang mengabarkan Injil. Dah, perbaiki signal dulu. Nanti lain dah, sudah. Dia sendiri yang bilang ya, kami itu kan Kristen kan, itu. Dah, perbaiki signal dulu. Kasih bye-bye signal dulu. Ya, masalah dia teman baik saya, teman-teman. Takutnya kita jadi apa sama dia, barbar sama dia kan. Apalagi dia sudah mengaku sendiri, kami bodoh karena Kristus. Kami itu siapa ya? Sudah Kristen, dia Kristen. Berarti dari tadi kita menjelaskan penjelasan orang bodoh. Kan? Karena ujung-ujungnya konteks. Kan? Konteks lama-lama berubah jadi koteks. Parah memang teman-teman, susah. Ya, pasien selanjutnya. Ya, halo. Ramaj, Islam Kristen. Ama ya Allah. Oh, si Mare. Si Mare ini Tuhannya banyak. Ya sebenarnya ini mau dibilang apa ya? Kalau ada Wanis dia jadi Wanes, kalau ada Tritunggal dia jadi Tritunggal, kalau ada Mesianik dia jadi Mesianik. Kalau ada Tuyul jadi Tuyul dia ini nanti. Pak Mare. Merajuk dia. Hah? Ya Allah, siapa yang bisa belikan dia HP baru ini? Speakernya. Ya Allah. Tolong buat himbauan bapak-bapak gereja, kalau mau kirim ke komal-komal Islam itu, cari jemaat-jemaat yang fasilitas mereka. Jangan cuma fasilitas diri kalian. Kasihan mereka yang berjuang tentang keimanan kekristenan ini. Ada yang naik modal HP, modal handset 15.000. Ada yang naik modal HP speakernya rusak. Bukan mau menjatuhkan. Ini semua adalah alat-alat perang kita. Bagaimana ini adalah senjata kita. Bagaimana kalian bisa menang? Sementara dari segi senjata saja kalian sudah kalah. Kita datang membawa AK-48, kalian bawa pistol air. Bagaimana bisa menang? Kalian tembak, kami basah. Kami tembak, kalian mati. Carilah Kristen, tolonglah fasilitas buat bapak-bapak gereja ini himbauannya. Buat bapak-bapak gereja, bantulah mereka ya. Bantulah mereka, fasilitaslah mereka. Itu perpuluhan itu kan
Kasih banyak-banyak, bila perlu di gereja itu 2 kali baca itu Mailaki 3 nomor 10 itu. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan, perbenderahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubungkat tingkat-tingkat berkat-Mu. Loading botol, enggak apa-apa botol, yang penting ada isi. Daripada kau sudah botol kosong, pecah pula botolnya. Enggak apa-apa saya botol, yang penting ada isi. Daripada kau botol kosong, pecah pula. Ya, kalau perlu itu sertifikat gereja digadekan dulu buat beli ini, orang punya sound card apa. Ini ngamuk, ini ndak jadi diskusi, ngamuk pasti ini. Silakan on cam. Silakan. Merajuk. Itu lauten merajuk. Silakan pasien selanjutnya. Ya. Sabar ya jemaat-jemaat yang terkasih. Tap-tap teman-teman, pecahkan sampai 20. Yang belum follow silakan follow akun saya teman-teman. Ya. Ini Islam Kristen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, halo. Kan? Islam Kristen. Kristen bang. Abang jauh-jauh dari situ dulu bang. Abang musik soalnya bang. Cari tempat-tempat yang paling sunyi bang. Silakan buka kamera bang. Oke bang, siap bang. Cara-cara beliau berbicara ini, dari cara pernapasan saya, beliau ini orang baik. Masya Allah, sudah saya bilang kan, beliau ini orang baik. Abang mohon maaf bang, abang dari Kristen apa bang? Denom apa bang? Katolik, Protestan, apa Krislam? Sana ada jenggot sedih. Silakan bang. Luar biasa ini. Dari Kristen mana bang? Abang loading ini jadi begini bang loading, ya kan? Saya ini. Iya sabar. Dari Kristen mana dulu bang? Dari Kristen mana? Dari Katolik bang. Oh dari Katolik, luar biasa. Silakan bang. Ada yang mau disampaikan silakan. Jadi saya mau menanyakan ke abang loading. Ini kan saya ini ceritanya agama ini kebawa dari ibu saya. Agama ya kan? dibawa dari ibu abang. Siap. Ibu saya ini ceritanya tadinya Islam. Dan karena dia pernah dapat cowok orang Kristen, jadi dia mengikut cowoknya, jadi berpindah agama jadi Kristen. Setelah mau menikah tidak direstui sama orang tuanya, sama kakek saya, gitu kan. Jadi dia tetap mengikuti agama Kristen. Nah, jadi saya tuh dari kecil memang diajari ibu saya dengan sekolah minggu, ya kan? Sekolah minggu, iya. Terus? Sekolah minggu. Sekarang pengajaran. Sekarang abang sudah menikah apa belum bang? Alhamdulillah saya sudah menikah bang. Sudah menikah. Terus KTP abang itu Islam apa Kristen? Nah, alhamdulillah saya pindah ke agama Islam bang. Ya sudah, kalau sudah pindah Islam apa lagi mau curhat kan? Kenapa? Dulu sama Abang Ludi. Aku mau curhat dulu sama Abang Ludi. Bisa kan? Bentar kan? Jadi, ya saya tidak masalah sih, cuma di sini kan ada moderator saya, tergantung moderator, silakan bicara saja. Kalau Anda diturunkan berarti Anda belum beruntung. Mohon maaf ya, karena di sini kan kita lintas diskusi, lintas agama, bukan lintas curhat kan. Jadi kalau itu kan sudah saya bilang kan, hilang kan. Kayak tangan saya begini bang, jangan bilang saya turunkan gitu. Karena memang terkadang moderator saya itu lebih kejam. Kalau saya bisa dia turunkan, pasti saya pun dia turunkan. Ya, intinya begitu. Ya kalau abang
orang tua abang sudah Katolik begini-begini. Akhirnya intinya KTP abang itu apa? Muslim, ya sudah, abang Muslim, selesai, selamat. Muslim itu selamat, selesai. Apalagi mau ditanyakan? Tidak usah pindah-pindah bang. Masa abang mau menyembah Tuhan, Tuhan yang ada tulang belakang? Masa abang mau menyembah Tuhan yang pernah dibunuh? Itu. Silakan. Pasien selanjutnya. Silakan buat teman-teman Kristen. Nah ini kayak dari nama saya luar biasa, Pak Johan. Ya, Pak Johan Islam Kristen, Pak Johan. Oten. Wih luar biasa. Dari cara beliau mengatakan dengan keikhlasan dari hati, makanya pernapasannya itu teratur. Silakan open cam Pak. Begini aja, nggak usah open cam. Tidak Pak. Wajib open cam di sini Pak, wajib Pak. Oh iya. Fardu ain Pak. Ya silakan open cam dulu Pak. Soalnya di Komal saya ini Pak, kalau sebelum open cam belum bisa bernapas Pak. Tapi Bapak sudah berbicara tadi, makanya silakan. Seputar apa yang mau ditanyakan ini? On cam dulu Pak, buka kamera Pak, saya bantu undang ya. Silakan. Terima Pak. Bapak John bisa buka kamera Pak? Soalnya ini, iya Pak, di sini wajib open cam karena open cam itu adalah perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Jadi tidak ada yang dapat merubah. Beda sama di Bible itu kan, ada yang rubah perjanjian Taurat. Begitu Pak. Ini perjanjian kekal open cam ini Pak. Kalau kita biarkan Bapak tidak open cam, merajuk netizen, tidak ditonton saya lagi kan? Masalahnya saya pernah loh live begitu yang nonton cuma 5 orang. Itu pun 3 tidur 2 kerja. Oke, saya di atas kan. Jadi netizen ini juga semangat. Silakan. Nah, naik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini saya sedikit izin ya sebelum saya open cam ya. Jadi memang kami sudah mendapat perjanjian kekal. Jadi kalau Bang Loding dia masuk jalur Ismail, saya masuk jalur Ishak gitu ya. Jadi open cam itu memang. Iya. Iya ya. Jadi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman Kristen ini jadi bodoh-bodoh kita berdua. Kita sudah. Jadi begitu ya teman-teman Kristen. Jadi saya dengan Bang Loding ini memang sudah mendapat perjanjian kekal ya teman-teman, harus open cam ya kan. Saya ulang lagi, Bang Loding jalurnya Ismail, saya ke Ishak gitu ya teman-teman ya. Gitu aja, nanti Bang Lodingnya dilanjut. Ini menarik ini. Jadi bukan. Astagfirullahaladzim, benar juga benar. Nah, ini menarik ini ya. Ini nggak bisa dibantah. Ini perjanjian kekal saudaraku ya. Begitu. Ya lanjut lagi Pak Saulodin. Iya. Ya. Nanti saya. Oke, siap Papi. Iya. Saya tetap menyimak dulu ya. Lanjut. Allahu Akbar. Sabar dulu, masih ada yang dibawa. Siap. Sabar dulu. Ya. Mau ini dulu. Ya kita tunggulah sebentar ya kan, lumayan lagi ya. Iya. Iya. Dibantu tiap-tiap layar teman-teman, kita kasih kesan. Jadi itu ya, sudah kalian dengarkan, kalau saya dari jalur Ismail, kalau Papi dari jalur Ishak. Kan? Jadi masalah yang naik Kristen ini yang keluar jalur. Oh nggak bisa, ada yang open cam nggak bisa kan? Bang.
saya ini dari jalur Ishak biasanya itu 850 langsung dia terbuka gitu loh, Pastor Lodi. Tapi malam ini Otomatis. Tapi malam ini bagaimana? Jadi kalau Papi Gembala itu dari jalur Ishak, jadi dia mau open camp atau tidak itu kan hak dia, karena dia jalur Ishak kan, jadi tidak open camp tidak masalah. Kalau saya jalur Ismail harus open camp. Nah, Oten ini keluar jalur, jadi kalau diskusi sama saya sama Papi Gembala berarti mesti begini, setengah kelihatan. Iya, mesti setengah kelihatan begini kan? Iya. Itulah sulitnya jadi Oten. Jadi main-mainan buat kita kan? Iya. Lanjut Pas Loading. Saya ada pelayanan juga off air ini. Ada yang nelpon pendeta mau belajar di WA. Ya udahlah, dia mau naik malu-malu gitu loh. Ya udahlah, saya bilang dari WA saja ya. Lanjut, nanti kita naik lagi ya. Oke, lanjut. Siap. Assalamualaikum. Ya, nanti naik lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dulu program kita itu teman-teman 2 gundul kan. Tapi semenjak Oten babak belur, akhirnya Oten tidak mau naik. Vakumlah 2 gundul. Oten berpikir 1 gundul saja kita babak belur, apalagi 2 kan. Silakan Oten kalian naik saja. Kalau kalian takut, panggil saja pendeta atau pastor kalian untuk mengawali kalian di atas diskusi dengan saya. Silakan. Ya coba. Tapi suara saya aman ya teman-temannya. Tes, cek 1 2 3. 3 2 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1. 1 adalah 3, 3 adalah 1. Makan 3, bayar 1. Itulah Tuhan Oten. Cek. Cek. Kes. Cek. Silakan. Mana yang teman-teman Oten ini? Harus pendeta yang naik. Pendeta kalau naik itu dia pertaruhkan 2 teman-teman. 3 dia pertaruhkan. Pertama dia pertaruhkan jemaatnya, pertaruhkan gerejanya, pertaruhkan perpuluhannya. Jadi mereka takut. Makanya mereka kirim yang Kristen-Kristen yang kadaluarsa kan. Jadi memang mereka kirimkan Kristen-Kristen yang datang ke Komal-Komal itu memang Kristen yang tidak bermanfaat buat gereja. Supaya rata-rata Kristen-Kristen yang rata-rata Oten yang naik di Komal ini itu Oten-Oten yang malas bayar perpuluhan. Makanya Pak Pendeta mengatakan, pergilah kamu naik. Siapa tahu dapat hidayah kamu masuk Islam lah, kan? Jadi mereka kirim yang memang Kristen yang sudah expire begitu. Sudah tidak bisa diurus di gereja lagi kan? Silakan. Pasien selanjutnya. Ya, Vanda, Islam Kristen. Vanda. Oke. Silakan buat teman-teman Kristen silakan naik. Yuk, kalau kalian bisa diskusi dengan santai, nanti dapat bonus anak babi 1 ekor beserta kandangnya yang mini. Sabar ya teman-temannya. Memang begini kalau urus Oten, pusing. Coba kalian tanya sama Pak Purnomo itu, bagaimana urus pasien Pak Purnomo. Kadang Pak Purnomo pusing. Nah seperti kita ini urus Oten ini. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Tip-tip layar dulu teman-teman, kasih kencang dulu, pecahkan sampai 2M lah. Mulut bang dijaga. Tuhan yang dijaga biar tidak dibunuh. Saya menyampaikan apa yang saya baca di Bible, kau suruh jaga mulut. Tuhan kau yang dijaga itu biar tidak dibunuh. Cicak. Iya, suruh jaga mulut. Padahal Tuhan yang dia tidak jaga, dibunuhlah sama tentara Romawi.
Iya, silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang kelima. Silakan. Naik saja abangku, kita diskusi dengan santai di atas, Bang Cicak. Yuk. Oke. Ya, halo Naldo, Iya. Islam Kristen. Halo Bang, Mas selamat malam. Ya, Islam Kristen. Malam. Sebelum saya bilang saya siapa, saya mau tanya Bang dulu, Islam Kristen. Dari tadi saya bicara sampai hadis dan firman keluar, Anda tanya pun saya Islam. Oh, Anda Islam apa Kristen? Oh, saya Kristen. Emang kenapa Bang? Ah, ya. Tinggal di daerah mana Bang? Bang Naldo ini. Indonesia Bang. Iya, Indonesia di mana? Indonesia, pokoknya intinya di Indonesia Bang. Ya, ini logat timur ini. Ambon, Papua apa Ternate? Jawa. Sudah Kristen penipu lagi. Hei, Bang. Masalahnya itu dosa 2 kali lipat loh, sudah penipu. Mana ada orang Jawa logat seperti kau begitu? Bahaya itu kan? Dosa 2 kali lipat itu kan? Dosa sudah sembah anak orang, dosa penipu pula. Silakan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-7. Saya pikir tadi di Ternate. Kalau di Ternate saya mau ajak ngopi-ngopi karena dia belum bisa open camp. Begitu. Saya ajak pengen datang ke rumah saya atau di mana biar kita ketemu kan, kita ngobrol biar enak kan? Gitu. Soalnya tadi itu logat-logat daerah saya itu, logat-logat Ternate itu. Tapi dia tidak mau jujur. Tidak tahu kenapa dia tidak mau jujur. Memang berat jujur ini teman-teman. Iya, halo gado-gado Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, sabar ya. Kita carikan hotel dulu teman-teman. Ya, silakan buat teman-teman Kristen naik, kita diskusi dengan santai ya. Berat teman-teman. Susah hotel sekarang, kalau coba naik kita diskusi dengan baik kan. Biar enak begitu. Jangan ada hujatan. Salam calon mayit, salam calon mayit, salam calon mayit. Ya, Islam Kristen Bang. Islam Bang, Islam. Oke, siap. Oke. Ya, yang Muslim ditahan dulu teman-teman Muslim ya. Kita apa? Prioritaskan Kristen dulu ya. Halo, Silen. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya, oke. Nah, baru datang nih. Potong gaji kau ya, potong gaji. On cam. Tidak ada hotel, malam kau pula yang saya hajar ini.
Silakan. Bagaimana sudah jadi Isa, kau punya gambar itu, cari yang agak juhur ke. Wih, luar biasa, siap. User, Islam Kristen. User. Ya, silakan Bram, kerja. Ya, halo Bang Wong Deso. Halo, selamat malam. Ya, bisa open cam Bang, silakan buka kamera. Sebentar, aku pakai baju dulu. Oke, siap. Gimana kabar Bram hari ini? Mute dibuka. Halo, selamat malam. Aduh, memang susah. Makan dulu tidak kan, kelaparan. Suara kamu di mana? Suara kamu. Aduh. Iya. Sabar. Teman-teman, tapi suara saya aman kan? Oh. Aman ya? Oke, siap. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Naik yuk, kita diskusi dengan santai. Biar enak begitu ya. Makasih, Masya Allah. Makasih teman-teman yang sudah kirim-kirim gift ya. Semoga barokah dunia dan akhirat. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Teman-teman yang sudah kirim gift, tap-tap layar sampai 2M. Yang kirim love orange, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Tanpa kalian maka live kita ini tidak berkembang. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Ya. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik, kita diskusi dengan santai ya. Oke. Halo Bang, Islam Kristen Bang. Halo Bang, Islam Kristen Bang. Bang. Turunkan Bang, Assalamualaikum, kepencet. Kepencet Bang, kepencet. Ya, siap. Oke. Nggak apa-apa kalau salah pencet. Daripada salah Tuhan. Islam tuh ya, salah pencet saja mereka ketakutan. Oten salah Tuhan, sombong minta ampun. Belajarlah dari Islam, ketika salah pencet, maaf bang, salah pencet, turunkan. Padahal salah pencet itu tidak mendatangkan dosa, tapi mereka minta maaf karena ada kesadaran kan. Oten salah Tuhan berabad-abad, sombongnya minta ampun. Ya, silakan. Ya bang, salah pencet apa salah Tuhan? Memang susah ya teman-teman urus oten ini ya. Seperti urus ayam satu kandang. Kan?
Ayam itu kalau kalian suruh ke lain, dia buat lain kan? Sama seperti Oten, ditanya apa, jawabnya apa. Seperti Jack tadi kan, ditanya juru selamat, dikasih domba. Dia sudah tahu kalau domba itu binatang. Dia yang menghujat Yesus, salah, saya pula yang dia salahkan. Ya, silakan. Ya, user Islam Kristen. Oke. Ya, Duma Islam Kristen. Halo. Apalagi urus kiai yang embat 50 santri kan sudah diproses. Emang dari 50 ada ponakanmu, ada anakmu di situ. Begini kalian cepat sekali. Tapi lupakah calon pendeta mencabului itu jemaatnya itu? Baru calon itu, apalagi sudah jadi pendeta. Entah berapa banyak. Baru calon saja sudah begitu. Bagaimana kalau jadi pendeta? Seandainya Pak Kiai yang buat seperti itu kalau tidak cepat diproses oleh oleh pihak yang berwajib, maka kami orang Islam yang akan turun tangan. Jadi ketika ada yang berbuat seperti itu rata-rata kami sudah paham, kalian pasti mengatakan kan, dan kita sudah tahu itu adalah oknum. Kalau mau ungkit masalah oknum, ayo naik kita ungkit. Berapa banyak di gereja itu yang cukur jembul sampai cincin pendeta ketinggalan waktu di rongseng itu. Tapi kami nggak angkat. Karena kami tahu itu hanya oknum. Itu. Ya, paham ya? Jadi itu hanya oknum. Saya kasih analogi sama kalian yang muda ya, oten-oten ya. Ada sekolah muridnya 100 orang. Begitu dengar hasil lulus, yang lulus 70 orang, 30 orang tidak lulus. Kita salahkan sekolahnya apa salahkan orangnya? Ya pasti salahkan orangnya, bukan sekolahnya. Ketika ada oknum Islam yang berbuat seperti itu, apakah kita salahkan Islamnya atau orangnya? Orangnya yang kita salahkan. Begitu. Ketika di gereja, di Kristen ada pendeta yang cukur jembul begitu, kita salahkan pendetanya atau salahkan Kristennya? Salahkan pendetanya karena itu oknum. Kami orang Islam itu berpikir jauh. Kalian itu kan hanya seputaran RT RW kan? Makanya kalian itu dijuluki kan RT 3 RW 1 nomor B2. Jadi itu oknum. Kalau mau kita buka-buka oknum, lebih parah kalian. Lebih parah, kami pakai hal-hal seperti itu ketika ada serangan-serangan dari kalian. Makanya ingat, ketika menyerang Islam jangan lupa gawang. Karena kalau Islam balik serang itu bukan hanya bola yang masuk, sekalian penjaga gawang. Paham kan? Besok-besok jangan begitu lagi. Karena setiap agama pasti ada oknum-oknum yang tertentu. Begitu. Dan kita salahkan orangnya, bukan agamanya. Makanya orang kalau masuk Islam itu bukan lihat orangnya, tetapi lihat ajarannya. Begitu. Ya, mungkin entah dia lagi diuji atau dia lagi di apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang pasti saya sudah tahu itu hanya oknum. Kenapa kalian mau mengangkat itu? Karena ada kebencian di dalam hati kalian, kan? Jadi begitu. Gelas ini kita tumpah itu, gelas ini isinya kopi, berarti kita kasih keluar tetap kopi yang keluar kan. Gelas ini isinya air putih, begitu kita tumpah yang keluar air putih. Jadi orang itu isinya apa yang keluarnya seperti itu. Kalian ini kan isinya kebencian, jadi yang keluar dari mulut kalian itu hanya kebencian. Ketika kami mendengar berita ada pendeta mencabului santri begini, apakah kami mempublikasikan seperti itu? Tidak. Kami tahu itu oknum. Begitu. Kami akan mempublikasikan itu apabila ada serangan-serangan dari kalian itu. Jadi kami orang Islam itu bagaimana ya? Kami itu diperintahkan untuk melindungi kalian apabila kalian itu baik-baik sama kami. Tapi kalau kalian seperti babi hutan, kutombak kau. Islam Kristen bang? Ya, saya Kristen. Ya, silakan open cam bang. Ini dari beliau ini orang sopan teman-teman. Tepuk tangan orang sopan. Silakan. Tapi di gelap ya. Gimana? Bang, kenapa maghrib bang? Maghrib ini carilah terang, Yesus terang dunia kok.
Sebentar ya. Ya siap. Saya yakin abang orang baik kok. Cepat. Sebentar ya. Masuk di. Ya siap. Ya carilah lampu. Oh abang lagi di jalan ya bang. Hati-hati ya bang. Lagi di jalan ini. Oh siap bapak. Bapak mau kemana sih? Jalan-jalan sama keluarga? Bukan. Ini lagi baru pulang dari kerja. Oh pulang dari kerja, semoga Bapak tetap dalam lindungan Tuhan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya Pak ya. Iya. Oke. Ya silakan. Apakah loading itu di sana baik-baik aja? Iya saya baik-baik, semua baik-baik. Semua baik-baik. Amin. Oke. Tapi gelap-gelap ya, sedikit ya gelapnya. Tapi di sana ada cahaya sedikit. Wajahku tidak bisa dilihat. Kasih menyala lampu, mobil punya lampu di atas itu kan ada kan? Kasih menyala lah itu biar kita saling kenal lah. Masa saya begini lagi, kalau saya begini lagi nanti kita diskusi uka-uka ini Pak. Kan? Tidak mungkin saya begini. Kalau saya begini jadi diskusi uka-uka kita. Kan ada lampu di atas itu, cahaya lampu di atas mobil itu kan? Mau dibuka. Ada itu kan? Dikasih menyala. Oh tidak bisa nyala di sini. Oh tidak bisa nyala. Tidak bisa nyala di sini mungkin. Ya sudah Pak, gimana Pak? Silakan. Oke. Yang mau Yang penting Bapak sudah berusaha kan? Hanya Bapak dengan Tuhan yang tahu keadaan Bapak di situ ya. Intinya semoga Bapak tetap dalam lindungan Tuhan. Silakan. Oke, narasi Bapak itu adalah Kristen tidak selamat. Seperti itu. Itu judul Iya, Pak. banyak. Kristen. Ini pertanyaan. Kristen tidak selamat. Ini pertanyaan bukan pernyataan. Bukan. Jadi saya bertanya kepada orang Kristen, apakah Kristen tidak selamat? Hak Anda untuk menjawab. Oke, hak saya untuk menjawab kenapa Kristen tidak selamat. Dalam narasi Alkitab, Kristen itu adalah dikatakan pengikut Kristus, tetapi dikatakan melalui dalam tema ini adalah Kristen tidak selamat. Itu ada kontradiksi seperti yang dikatakan dalam Antioquia itu Kristus adalah pengikut Kristen, itu adalah pengikut Kristus seperti itu. Iya, betul. Jadi tidak selamat, bagaimana itu narasi saudara Loading untuk membawa narasi ini tidak selamat seperti itu. Itu menjadi juga. Oke, baik. Tadi kan Bapak mengatakan Kristen adalah pengikut Kristus, betul? Iya, itu berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan saya ya. Oke. Ya, apa yang kalian ikuti dari Kristus, Pak? Perkataan, perbuatan, apa pengajaran atau semuanya? Oke, sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen itu adalah mengikut pengajarannya Yesus Kristus, bukan pengajaran. Siap. Ya, pengajaran. Saya mau tanya sama Bapak, apakah ada pengajaran Yesus mengajarkan untuk menuhankan kepada dirinya? Oke, apakah ada Yesus mengajarkan untuk menuhankannya? Seperti itu ya? Iya. Baik, iya, betul. Kalau menurut pemahaman, bukan pemahaman, tetapi kalau kita menggunakan kosakata dalam pemahaman menuhankan itu adalah membawa kepada junjungan. Kalau kita baca terjemahan Alkitab lama itu dari Tuhan, membawa kepada Tuhan, kepada junjungan seperti itu. Junjungan ini kita membawa narasi kepada yang memimpin kita sebagai pengikutnya seperti itu. Kalau kita baca, Enggak nyambung ya Pak ya? bukan tidak nyambung, tapi itu terjemahan lama. Loading, Pak Loading. Tidak, yang saya tanyakan begini Pak, apakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menuhankan dirinya? Ini debat misteri ilahi teman-temannya. Apa tadi Pak? Ada. Ada, di mana itu datanya Pak? Saya minta Pak. Oke, kita coba buka di mana ya, sebentar ya. Di mana? Saya ini kan masih di mobil gelap-gelapan. Tapi ada dikatakan di situ yang selalu dibahas, mungkin di dalam sebentar ya. Ada dikatakan hanya satu Allah, itu apa itu?
Coba buka di situ. Hanya satu Allah yaitu Bapa itu kan, coba. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah yaitu Bapa, yaitu hanya ada satu Tuhan gitu kan. Coba buka di situ. Apakah Buka di mana, Pak? di dalam Alkitab? Bapak lagi di mana ini, Pak? Bapak lagi di mana, Pak? Sebentar. Saya buka sendiri lah ya. Iya, Hanya sabar. Bapak lagi di mana ini? Saya tanya, Bapak lagi di mana? di mobil, dalam mobil. Iya, Bapak lagi maksudnya lagi di mana? Lagi di tempat kerja, apalagi mau perjalanan, mau pulang? Oh, masih di mobil lagi, sebentar lagi mau pulang lah. Tapi saya sebentar. Oke, baik. Baik, berarti sebentar. Mungkin berapa jam Bapak mau pulang? Rumah dekat-dekat tempat saya. Oke, baik Pak ya. Iya, karena di sini kita diskusi tentang keselamatan, tentang agama, hal yang paling sakral. Maka nanti saya tunggu sampai Bapak pulang baru kita lanjutkan Bapak ya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Biar kita dengan data Bapak ambil bibel, kita diskusi dengan baik Pak ya. Mohon maaf sebelumnya nih Pak ya. Boleh Pak? Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kasih Pak. Sehat selalu. Ya berat juga kalau begini kan. Hilang pula kegantengan saya kan. Ya. Ya Pak Johan, apakah Anda sudah bisa buka kamera? Pak Johan? Makasih. Aimling, makasih. Pak Johan? Ini lautan. Kalau suka buka kamera lama sekali. Coba suruh buka celana, paling cepat sekali. Johan? Iya. Halo CN Islam Kristen. Halo Bang. 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 Oh, salah klik. Oke, siap. Saya izin turunkan ya. Siap. Ya, silakan. Salah klik enggak apa-apa. Yang penting jangan salah paku. Salah paku tiba-tiba dipaku Tuhan. Ya mau naik. Oke. Yang Kristen ya, teman-temanku yang Muslim ditahan dulu biar enak kita diskusinya begitu. Ya. Pokoknya intinya apapun masalah kita yang salah Oten. Wong Oten pusat kesalahan. Tuhan salah kirim, malaikat salah berita, Bibel salah terjemahan, Oten salah sembah. Salah semua. Makanya sang sumber itu kan cuma dua. Sumber air Sodekat diambil oleh orang timur. Yang kedua sumber kesalahan, yaitu Oten. Mereka itu jangan berbicara, bernapas saja salah itu. Coba kalian perhatikan dari cara pernapasannya itu. Terkadang dari hidung kiri keluar yang ke muka. Baru kanan. Itu pun tidak teratur. Makanya cita-cita mereka itu cuma satu, jadi penghujat. Karena saya ini tahu loh, saya belajar tentang pernapasan, jadi saya tahu ketika ada Oten yang berbicara, saya tahu ini arahnya menghujat apa. Ya Aji, Islam Kristen. Sorry bos, foto Islamnya kepencet iki. Oh enggak. Sorry. Iya. Iya kan? Tuhan salah kirim, Bibel salah terjemahan, malaikat salah berita, Oten salah sembah. 4 kesalahan yang saya temukan dalam mereka itu. Dan itu berdalil semua. Ya coba Leo. Ya, Pak Leo, apakah Anda seorang Islam apa Kristen, Pak Leo? Islam bang.
Assalamualaikum. Oke, Iya, numpang keren. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sebentar, Bang. Ya. Iya bang, ini di tempat saya ini moderator ini tidak toleransi sekali bang. Diskusi berjalan kan, mohon maaf abangku ya. Insya Allah bang, terima kasih. Mungkin abang mau menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa. Tapi ini karena apa? Karena diskusi sementara berjalan, begitu. Intinya kita sementara lagi perang, tiba-tiba Anda datang, Pak. Saya fans sekali sama Bapak. Kalau kita ya layani, tumbang. Di sini kita lagi medan perang. Moderator jadi tumbal. Pokoknya intinya moderator yang salah. Silakan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan ya. Yang Muslim ditahan dulu ya. Iya, karena ini sudah perjanjian kekal kan. Jadi wajib open camp. Mau kau Kristen baik, Kristen jahat, Kristen pura-pura, Kristen dari lahir, terserah. Intinya harus open camp di sini. Iya, nanti kita cari waktu lah, kita buat sapa-sapa lah. Mungkin kalian mau sapa-sapa, tapi bagaimana ya? Saya bicara-bicara tiba-tiba hilang kan. Ya, sebentar teman-teman. Ya oke, kita naikkan Deden. Makasih Bunda Irna. Deden, Islam Kristen. Deden. Sarden. Ya Allah. Ya mana ini, sabar teman-temannya. Oke. Ya halo, Islam Kristen bang. Saya tidak mau banyak ini Bang Loading. Saya cuma mau motor yang pernah ditarik Bang Loading kembalikan saja. Mak. Datang ke rumah bang. Hanya motor yang ditarik terus keledai. Motor pula pakai komal. Oke, wong deso ini yang tadi. Silakan. Ya, wong deso Islam Kristen. Assalamualaikum Bang. Oh, waalaikumsalam. Ya, baik abangku. Izin turunkan ya. Bercanda Bang Loading. Aman abangku, Bang Adrian aman itu. Dulu kan saya biasa tarik-tarik motor. Sekarang saya tarik-tarik oten bang. Tenang. Apalagi oten yang perpuluhan macet di gereja. Itu saya itu. Saya biasa tarik. Iya, menyesal dulu saya itu kan waktu masih tarik-tarik motor itu kalau dapat pelanggan konsumen yang oten kan. Nggak usah bicara banyak, Tuhan kamu itu. Kembalikan. Cinta. Di gereja. Di gereja mungkin itu. Masa di gereja? Kan tadi kan cahaya terang kan? Yesus kan cahaya terang. Apakah itu lagu rohani terbaru? Apa gimana? Bang Loading debt collector organ. Iya, saya dulu DC. Begitu X, biasa tarik-tarik orang punya motor. Makanya sengaja saya pakai efek kan. Jangan sampai ada orang di daerah saya begitu lihat, wah dia ini dulu yang tarik motor saya tuh. Banyak juga orang Ternate yang nonton. Tiba-tiba dia bilang, wah ini yang kemarin yang tarik motor saya ini bahaya. Silakan. Ya.
Tidur ya bang, tuh sudah saya bilang kan ada orang tidur. Gimana ceritanya Kristen dah selamat? Karena mereka menuhankan Tuhan yang punya tulang belakang bang. Tuhan itu kan laisa kamislihi sayun. Dia tidak serupa dengan makhluk. Kok ini ada Tuhan yang punya tulang belakang? Jadi tidak selamat. Sekarang begini bang, Yesus ketika tersalib itu kan dia dilepaskan bajunya kan. Nah, ketika bajunya dilepaskan itu, dia tidak bisa selamatkan pakaiannya kan. Kalau pakaiannya saja dia tidak bisa selamatkan, bagaimana dengan Oten? Aneh juga Oten sekarang ya. Mereka pergi ibadah itu pakaian mahal-mahal, ada sepatu pantofel harga 2 juta, kameja yang 1 juta, celana sampai 3 juta. Begitu sampai gereja Tuhan hanya pakai sempak. Apakah ini hujatan? Bukan. Fakta membuktikan kan Tuhan tergantung pakai sempak. Ya, yang aneh kamu, kenapa bacaan? Ini orang satu daerah dengan saya, Kristen juga kan, saya panggil diskusi offline tapi dia tidak mau. Saya itu suka loh teman-teman, mungkin ada teman-teman Kristen yang di Ternate mau ketemu sama saya, ayo kita duduk di pantai kan. Kan biasa kalau tempat wisata kami kalau di kota itu kan ada pantai dekat masjid. Nah kita di tengah-tengah situ diskusi kan. Kalau saya kalah ya sisa baptis di pantai, kalau kamu salah ya sisa ke masjid kan. Asyhadu. Gitu. Tergantung kan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-7. CS, Islam Kristen. CS. Baju celana Yesus di situ. Silakan. Buat teman-teman Kristen yang naik. Tak ada pasien yang baik-baik hari ini ya. Oten Puna kayaknya sih. Ini ada Pak Ferdi lagi. Ini Pak Ferdi ini kalau diskusi sama dia data sama macet lebih banyak macet. Gimana ya kalau diskusi sama dia, kasihan juga kan. Ya silakan. Buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan. Kita diskusi dengan santai tanpa hujatan ya. Mana Otennya? Biar bikin lucu-lucu aja. Tapi dia tidak mau terima. Dia sudah tobat sama saya teman. Oten ini jangan terlalu serius teman-teman. Kalau kalian serius itu bahaya. Efeknya sampai ke kalian. Karena saya sebelum diskusi lintas agama saya pergi ke pasar itu ngomong sama orang gila belajar kan. Ternyata 11-11 bukan 11-12. Orang gila kita tanya apa dia jawab apa. Iya bang, fakta Islam Kristen bang. Bang, gak bisa on cam nih, gak bisa on cam. Saya tanya dulu abang Islam apa Kristen? Islam. Ini saya mau ngasih satu Siap. Maaf bang, ini masalah perjanjian kekal bang. Ya mungkin ada teman-teman yang Muslim yang mau kasih saran sama saya. Nanti apalah DM saja teman-teman. Saya butuh saran dari kalian, doa, dukungan, bimbingan, arahan teman-teman. Di sini kan ranah diskusi. Saya bisa biarkan, tapi moderator saya tidak bisa biarkan, gitu. Karena saya sudah beri segala kuasa telah saya berikan kepada moderator dan saya sudah buat satu perjanjian kekal dengan netizen masalahnya. Jadi ketika saya buka Qomal, maka narasi saya sebagaimana Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Qomalku sendiri, melainkan daripada netizen yang tap-tap layar sama moderator yang mengatur. Pokoknya malam ini moderator yang
Iya loh. Iya, jangan kalian bilang, oh saya tidak. Cek, 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 cek 1 2 3. Cek, kes, kes. Aman saudara. Siap, siap abangku mas. Bang Loding di Metro Kudus. Iya. Assalamualaikum, Bro Rolling. Mau bilangin aja nggak ada suara tadi. Sorry ya. Sorry, saya Siap, bawa aja. siap. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan dikencangkan tap-tap layar, pecahkan sampai 2,5 ya. Penonton masih 5K, kita tunggu apa? Siapa tahu ada 1-2 ekor yang mau mampir kan? Iya. Siap, Bunda Aren, sehat selalu. Bang Loding, bagaimana cara mengenal Tuhan? Berat ini. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Berat ini pertanyaan. Coba abang baca Quran surat Toha ayat 14 itu bang. Siap selalu, siap. Iya. Silakan, abang Islam apa Kristen bang? Kalau abang Kristen naik sajalah, kita di atas ini bang. Cara mengenal Tuhan itu mudah bang. Silakan. Bang Loding buka rambutnya, sabar bang. Bang Loding gimana aja? Bang Loding bagaimana? Bang Loding bagaimana jawab Oten yang nuduh kita Muslim menyembah batu? Tidak ada kita Muslim menyembah batu. Kiblat itu batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu. Ketika kita sholat kita menghadap ke Ka'bah itu bukan berarti kita menyembah batu di sana, bukan. Bukan menyembah batu di Ka'bah, bukan. Tetapi itu arah kiblat kita. Karena kita orang Islam itu ketika mati pasti ditanya, man robuka, man nabiyuka, man kitabuka, man ikhwanuka, man kiblatuka. Gitu. Dan itu ada perintah dalam Al-Quran. Begitu. Nanti kalau dibilang sama mereka, kalian menyembah batu, bukan menyembah batu, itu arah kiblat kami. Seandainya Ka'bah itu tidak ada batu Hajar Aswad itu tidak ada, tetap kiblat kita ke sana. Begitu. Jadi bukan kita menyembah batu. Gitu. Karena kita itu arah kiblat kita. Karena kita orang Islam ketika mati pasti ditanya itu, man kiblatuka, di mana kiblatmu? Maka kita jawab Ka'bah. Gitu. Kalau Oten beda. Oten itu kan ada yang bangun gereja ke kiri, ada yang gereja ke kanan. Nah kalau mereka ditanya bingung, man kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang satu jawab kiri, yang satu kanan.
Hanya rame-rame jawab, kiri, kanan, maju, jalan, neraka. Gitu. Jangankan mengarah ke Ka'bah kiblat. Seandainya di Al-Quran ada perintah bahwa kita sholat menyembah ke laut, pasti semua akan menyembah ke laut. Karena Islam itu ketika dibaca Al-Quran, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Beda sama Oten. Kalau Oten dibaca Bibel, sami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Gitu. Jadi itu arah. Kalau mereka tanya itu arah, itu arah kiblat kami. Karena kami mati nanti kami ditanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Coba Oten ditanya, man robuka, Oten, siapa Tuhanmu? Jadi begini, pada mulanya adalah firman. Panjang lagi kan? Silakan. Quran surat apa tadi bang? Mengenal Tuhan, Toha ayat 14 bang. Silakan. Sama cara mengenal Tuhan. Dia ini sebenarnya pasien saya sih, tapi sudah tidak bisa rawat jalan, apalagi rawat nginap. Bagusnya suntik mati. Peci, kakak, peci mana kakak? Peci. Silakan. Ini Kristen tidak selamat. Kristen tidak selamat, kita tuntaskan. Tapi ngomong ganti-gantian. Ganti-gantian, oke? Janji dulu. Begini. Janji dulu. Ganti-gantian, oke, siap. Silakan. Kamu dulu. Yang pertama, jangan pernah memaksa Allah di dalam kekristenan itu sama dengan Allah di dalam pemahaman Abang Loding ya, dalam konsep iman Bang Loding itu dulu. Karena selama pemaksaan Allah di dalam kekristenan itu disamakan dengan konsep Allah di dalam kepercayaan Bang Loding, maka kita nggak akan pernah nggak pernah nyambung ya. Tak elok kalau Abang Loding paksa-paksa konsep Tuhan di dalam Alkitab itu sama dengan konsep yang di tempat Bang Loding toh. Itu kan berarti kita nggak fair. Nah sekarang kita buktikan saja konsep Allah di tempat Bang Loding bagaimana dan konsep Allah di dalam kekristenan itu seperti apa. Nah nanti kita akan melihat ya secara akal sehat ya, secara akal sehat mana yang mendekati rasional ya, yang bisa dipahami. Kita nggak mencari siapa yang benar ya. Kita tidak mencari siapa Tuhanmu benar, Tuhanku paling benar. Enggak, itu nggak perlu begitu ya. Tapi waktu abang menjelaskan punya abang begitu dan saya jelaskan punya saya begini, sekarang tinggal kita menilai secara akal sehat ya, dalam kita memahami Allah itu seperti apa. Nah begitu baru. Kalau main Bang Loding bilang Allah orang Kristen begini, orang Kristen bingung. Oh itu kan menurut asumsi abang saja. Nah begitu, itu diskusi yang bagus. Ya silakan. Tadi sebelum naik ke sini sudah makan. Apa? Babi. Makan apa? Makan babi. Yesus pindahkan roh jahat ke mana? Makan babi. Pertanyaannya kan tadi makan apa? Saya jujur aja makan babi. Ya, saya sempat makan babi. Yesus pindahkan roh jahat. Iya, Yesus sabar. Kan gantian. Yesus pindahkan roh jahat ke mana? Kemana coba? Pikirkan. Ada banyak. Yesus. Ada banyak. Ya. Salah satu? Nah, saya pengen tahu pemahaman Bang Loding saja kemana. Ayo. Di Markus 5 nomor 10, Yesus pindahkan roh jahat ke mana? Baca. Oke. Baca. Iya, dibaca. Oke, baik, kita buka. Korelasinya apa? Kan begitu. Berarti Bang Loding nggak siap. Oke. Karena berbicara masalah Tuhan itu nggak ada kaitannya dengan masalah makan.
Ya, Oke, nggak ada masalah. Tidak, tadi kan saya tanya kamu sudah makan, kamu bilang sudah. Makan apa? Kamu bilang makan babi. Makanya saya tanya. Ya, Yesus mengabulkan permintaan lalu keluar roh jahat itu dan masuk ke Babi, ya masalahnya. Nah, babi. Oke, masuk. Berarti roh setan itu masuk ke babi kan? Ya, kita nggak makan babi, kita makan daging babi yang sudah dimasak. Beda dong, sama nggak? Babi. Iya, pokoknya intinya yang kamu makan babi kan? Babi. Kan ganti-gantian. Iya, berarti Yesus pindahkan tadi roh jahat, roh setan ke mana? Ke babi dalam ayat itu. Babi. Ya, dalam Babi ayat. kita Berarti apa? setan Babi di kita dalam apa? babi. Sabar, gantian. Iya. Setan di dalam babi, babi di dalam ITG. Setan, babi, ITG adalah satu. Luar biasa. Aku di dalam Bapa. Sabar. Katanya gantian. Ini kan sabar, ini kan logika. Silakan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka di dalam kita. Setan di dalam babi, babi di dalam ITG. Di mana berarti ayatnya? Setan, babi dan ITG adalah satu. Dalilnya. Sabar. Tadi di Markus 5 nomor 13 Yesus pindahkan babi ke mana? Yesus pindahkan roh jahat ke mana? Ke babi. Ke babi kan? Betul? Iya, ke babi. Ya. Oke, sekarang begini pertanyaannya. ITG tadi makan apa? Sabar dulu. Oh iya, sabar dulu. Ayat itu enggak selesai sampai itu. Baca sampai bawah. Ayo, baca sampai bawah, Adik. Baca. Oke? Babi yang dulu itu dimasuki setan itu sudah mati. Sekarang ini cucunya, cicitnya babi. Oh, cucunya babi. Cicitnya babi yang sekarang sudah enggak ada lagi setannya. Iya. Logika nggak? Kalau macam kalau macam begini, sabar. Iya, logikanya begini. Kalau cucunya babi sekarang yang ITG makan, ya, jadi neneknya itu dulu babi. Berarti neneknya dulu itu kan babi kan dimasukkan oleh roh setan. Berarti cucu babi yang ini kan keturunan setan kan? Ayatnya itu kan dia mati toh, mereka lompat ke jurang mati. toh. Kan dia punya Mati, keturunan betul? nih, dia punya keturunan betul kan? Betul tidak? Mati tidak? Iya, betul. Mati. Iya, mati. Pertanyaannya Ya. begini. Sekarang cucunya. Babi yang tadi waktu babinya itu mati terjun kan ke Iya, itu. dia sabar, kita dulu. fokus cucunya tadi yang ITG makan cucunya. Sabar, yang ITG makan cucunya. Babi Kan yang gantian mati. ngomong. Oh. Katanya gantian Siap ngomong. Ini kayaknya belum makan nih Bang Loding ini. Iya, bukan. Yang tadi ITG makan kan ITG bilang cucunya. Betul? Enak babi itu. Babi kecap. Iya, saya tidak tanya enak. Yang ITG makan tadi cucunya kan? Ya mungkin cicit apa lagi namanya kalau ada istilahnya itu, itulah dia. Jadi berubah, tadi bilang cucu, sekarang cicit. Mana yang betul nih? Coba. Ada cucu, ada cicit, apalagi namanya yang bisa disebut itu. Maksud saya begitu. Tapi saya mendengar begini, kawan. Ada satu ustadz bilang Turun kau. Sudah makan babi, ngeyel. Akhirnya jadi diskusi kita tadi kan diskusi masalah perbabi-babian. Niat diskusi ini antara pertuhanan. Kenapa jadi perbabi-babian? Karena kenapa? Karena yang naik baru habis makan babi. Tidak makan babi dia saja ngeyelnya minta ampun, apalagi baru habis makan babi. Itu sebentar dia tidur itu bagaimana ngoroknya itu? Ya Allah. Hidayah ya Allah. Pasien selanjutnya. Silakan. Iya. Bahaya kan? Karena ada itu satu keluarga masuk Islam gara-gara itu masalah perbabi-babian tadi. Waktu satu keluarga itu mereka masuk Islam ditanyakan, kenapa kalian satu keluarga masuk Islam? Jadi mereka berikan kesaksian. Jadi begini Bang Loding, mereka bagaimana? Jadi kami itu kan tinggal satu kampung. Jadi Kristen semua itu. Nah, tiba-tiba di tetangga kami itu tadi ada acara anaknya ulang tahun.
Nah jadi mereka potong itu kan, mereka potong apa? Mereka potong babi, potong anjing, potong kucing, potong toke, kan? Potong ular, mereka makan itu. Oh begitu. Ya, tiba-tiba malamnya itu kisaran jam 3 begitu bang, tidur mereka ngigau. Ngigau. Gimana ngigaunya itu? Kan? Nah, waktu jam 3 itu kan suaminya itu makan babi. Begitu dia tidur, dia ngigau kan. Tiba-tibanya istrinya tadi makan anjing. Akhirnya istrinya pun ngigau. Tidak tahu anaknya ini tadi makan toke. Ngigau pula dia. Toke. Toke. Kakaknya itu tadi makan kucing, akhirnya ngigau pula. Meow. Nah itu resikonya. Tidak tahu ternyata neneknya itu di dapur pun ngigau, tadi makan ular, akhirnya. Terus saya bilang terus. Nah satu ketika pas di jam 3 pas begitu, ngigau bersamaan mereka itu. Begitu ngigau bersamaan, mulai jadilah di situ kan. Toke, meong. Kami ini risau. Kami pikir di sebelah ini keluarga manusia apa keluarga binatang. Dari situlah kira-kiranya mereka mendapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan begitu kan? Silakan. Ya silakan. Ya Leon silakan. Masih di gereja paksa naik koma. Bang Loring. On cam, silakan. Jelas suara saya bang. Iya jelas, cuma kamera yang belum jelas. Silakan, open cam. Kau punya suara itu sudah jelas, cuma Tuhan yang belum jelas. Buka kamera. Tuhan siapa? Tuhan apa? Buka dulu kamera, open cam. Gelap di sini bang Anda. Ya nanti kalau sudah terang lah. Ya Bunda Mata Hati, makasih. Kalian ini kalau bernarasi itu, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Tapi begitu kalian naik, gelap semua kalian ini. Kalau buka maghrib, Isa. Padahal narasi kalian, dialah terang dunia. Dia membawa terang ke dalam dunia ini. Dan kita yang mengikuti dia, maka kita akan mendapatkan terang itu. Ternyata disuruh open cam, ada yang maghrib, ada yang isya, ada yang subuh. Jarang sekali kelihatan zuhur sama asar. Kenapa kalian suka yang gelap-gelap begitu kan? Suka kalian gelap-gelap. Asal kalian framing saja. Islam turun ayat, turun celana. Padahal prakteknya di kalian. Makanya kalian suka gelap-gelap kan? Sudah tahu gelap, mau naik ke komal. Kalau gelap itu naik ke tiang listrik. Silakan buat teman-teman. Gak pernah zuhur sama asar. Iya, pokoknya subuh, isya, maghrib. Iya silakan. Silakan buat teman-teman Kristen. Kemarin juga kan minggu lalu itu teman-teman. Kalau kalian tidak percaya, kalian praktek besok. Minggu lalu itu kan ada yang pergi beribadah 2 orang anak muda kan. Mereka pakai motor lewat begini. Wih. Cek, hilangkah suara saya? Hilang tidak? Adakah?
Cek. Aman ya? Oke, aman ya teman-teman. Oke, siap. Memang soundcard sudah mau ganti nih. Masih boleh lah pakai bertahan. Ini oten. Semua ini salah oten ini. Apapun makanan kita minumnya teh botol sosro. Apapun masalah kita yang salah oten. Titik. Silakan teman-teman Kristen. Jadi mereka pergi beribadah teman-teman. Sudah mabuk naik motor begitu kan. Kode iya. Ya silakan. Jadi begini teman-teman. Mereka pergi beribadah, 2 orang anak muda saling goncengan mereka. Pas di tikungan depan kampung seberang sana itu, tikungan kan situ tikungan agak belokan kan. Belok karena dia, tiba-tiba ada mobil truk dari sana, ditabrak dia teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Yang satu tangannya putus, yang satu kepalanya pecah. Nah datanglah dari pihak rumah sakit kan, ambil mayatnya itu. Diangkat, yang satu oten yang tangannya putus itu diangkat. Nah sisa yang kepala pecah, begitu kepala pecah mereka angkat, kok kepalanya ringan sekali. Begitu dibuka, ndak ada otak. Makanya kalau kalian tidak percaya, kalian pergi ke rumah sakit, tanya sama dokter. Dokter, kamar mayat di mana? Oh di belakang itu. Ada ndak oten yang meninggal? Oh itu ada. Angkat kepalanya, ringan sekali. Ndak ada otak. Masa kalau ada otak anak manusia jadi Tuhan? Ya, kita kasih kesempatan dia untuk bernapas teman-teman. Kesian dia. Kamu itu sudah kehilangan makanya begitu gayamu. Bukan, silakan, saya sudah bilang silakan kamu narasikan ini, dengar. Katanya gantian. Kita kan mau diskusi dengan baik. Kamu narasikan bagaimana konsep keselamatan di dalam kekristenan. Kan di sini saya berbicara, saya bertanya, Kristen tidak selamat. Kamu selesaikan itu pertanyaan saya, silakan. Kalau saya bilang begini, Kristen pasti secara logika saja bisa kita bisa patahkan kamu punya tema itu. Iya silakan, saya butuh itu. Saya butuh pengen diskusi sehat dengan kamu loh. Walaupun bagaimana kamu itu kawan baik saya, silakan. Cuma otakmu yang tidak baik. Silakan. Ya. Dia tidak akan pernah selamat, ya. Catat baik-baik ya. Kristen itu tidak akan pernah selamat kalau dia tidak punya juru selamat. Oke. Nah, sedangkan kita punya juru selamat, ya pasti selamat dong. Nah, sekarang pertanyaan begini, yang punya juru selamat atau yang tidak punya juru selamat yang punya peluang diselamatkan? Ayo jawab. Yang punya juru selamat dengan yang tidak punya juru selamat, mana yang punya peluang bisa selamat? Itu pertanyaan anak SD yang bisa dijawab. Oke, baik. Begini bro. Ini saya model serius. Jangan begini. Gimana? Pertanyaannya jawab. Jangan begini. Ini saya model serius bro. Kalau kamu berbicara masalah konsep keselamatan menurut agama kamu kan punya apa kitab suci? Pakai dong dalil di kitab suci. Mana dalilnya? Kan enak. Terlalu banyak dalil. Silakan. Iya. Jangan sampai dalil yang kamu kasih ini punyamu saja. Dengar dulu. Jangan sampai yang kamu kasihkan saya dalil ini bertentangan dengan dalil yang lain. Nanti begitu saya kasih dalil di Al-Quran saya, bisa kamu terbantahkan tidak dengan dalil yang lain. Begitu. Gini. Kalau dengan kitabnya Kristen itu nggak perlu dibantah karena apa? Dia lebih dulu ada. Paham ya? Punya kitab suci di situ. Oh, pasti ada lah kitab suci saja. 1, 2, ada 3 itu. Oke, ada. Coba baca Kisah Para Rasul 13:23. Jangan, punyamu, konsepmu. Kemana-mana kamu ini Enggak ada ilmu. Konsep saya simpel. Enggak ada ilmu. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan,
dan tetap istiqomah, tetap dalam pendiriannya. Ketika dia meninggal nanti, ketika dia mati nanti, jangan bersedih hati, seraya bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau janjikan surga itu kepada kami? Maka Allah mengatakan, karena kalian mengikuti utusanku. Siapa utusanmu itu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, benarkah ketika kita mengikuti Nabi Muhammad kita akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi Muhammad sendiri mengatakan, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak tahu. Maka sahabat bertanya, kila mawai aba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Orang-orang yang Tuhannya 3 tapi benar satu. Kau ngaco. Sembarangan aja kau nih. Menduakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sabar, dengar gantian. Dosa yang tidak diampuni. Yang menjual, dengar dulu. Ya, kan panas kan dibilang tuannya 3 kan. Dengar dulu. Sudah cukup. Tipu-tipu, ya. Ya tipu-tipu jadi orang, kebiasaan kau nih. Ahli kita. Turun kau. Aku tidak tahu kalau saya punya kelebihan pukulan rohani. Kenapa saya mengatakan Tuhan 3? Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah yaitu menduakan Tuhan. Kalian ini kan bukan menduakan Tuhan tapi meninggalkan Tuhan. Silakan kamu membantah argumentasi saya, tetapi selesai saya berbicara dulu biar tidak ada gontok-gontokan begitu. Dong. Bagaimana kalian ini coba? Selesaikan dulu orang bernarasi agar tidak terputus begitu. Setelah itu baru kalian bernarasi. Kamu berbicara panjang lebar, nyambung tidak nyambung kan saya menikmati. Giliran saya, kamu tidak mau menerima. Bagaimana kamu ini? Terimalah apa yang saya sampaikan. Begitu. Bagaimana kita tidak dijamin oleh surga? Allah sendiri mengatakan, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Seluruh para nabi itu adalah juru selamat. Musa juru selamat bagi kaumnya. Yesus juru selamat bagi kaumnya. Nabi Muhammad juru selamat untuk akhir zaman ini, sekarang ini. Makanya Musa, Yesus selalu mengatakan, wahai Bani Israel, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Tapi kalau Rasulullah mengatakan apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Begitu. Makanya beliau mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Makanya kita itu setiap hari kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama juga dengan di Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah Yeshua Hamasya Rasulullah. Dan sama. Kalau kalian bilang bengkok, lah yang bengkok otak kalian. Gitu. Masya Allah, terima kasih. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, ganti-gantian lah kalau mau ngomong. Saya ini kalau merajuk itu langsung rungkat. Ya silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-9.
Alhamdulillah ya teman-temannya, hari ini kita dapat pasien yang ke-9, luar biasa. Semoga kita dijamak-jamak. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Pak Pendeta ini. Oke, dia, ternyata dia panggil pendetanya. Dia panggil pendetanya. Astaga. Ya sabar Pak Pendeta, sabar. Jangan dulu bernapas. Ya, oke. Pak, pendetanya Pak. Tambah lagi. Apa Jenriko? Naik Jenriko. Yuk. 3 dalam 1 komal. Biar jadi Tritunggal kita. Kalau Pak Pendeta ini, dia itu asal berbicara. Yang penting dia di gereja dia sudah bilang jemaat-jemaat jangan pernah main TikTok, karena Yesus dulu tidak pernah main TikTok. Padahal dia main TikTok biar enak, dia bernarasi kan, tidak didengar jemaatnya. Silakan Pak Pendeta. Di sini tema saya Kristen tidak selamat. Ini pertanyaan. Bisakah Pak Pendeta menjabarkan kalau di Kristen itu selamat? Silakan. Ya selamat lah. Iya silakan. Dikasih dalil-dalilnya apa semua. Itu Tuhan. Pak Pendeta, itu Tuhan atau manusia itu? Tuhan lah. Tuhan. Berarti sama dengan manusia Tuhan ya? Ya, dia datang jadi sama dengan manusia. Siapa yang foto itu? Kan ditanya. Siapa yang foto itu? Ada tukang foto. Tapi itu Tuhan 2020 ya? Iya. Oh Tuhan terjemahan baru, revisi yang terbaru? Tahu? Versi India. Coba silakan Pak Pendeta. Coba silakan Pak Pendeta jabarkan saja. Ya, kita skip. Intinya itulah teman-teman. Pak Pendeta kasih tampilkan dia punya Tuhan ini yang versi 2020 ya Pak Pendeta ya? 26. Oh 2026 teman-teman. 2026 ya. Iya oke. Ya ditambah lagi 1 jemaatnya. Oke 2026. Ya sabar Pak Pendeta ya. Sebelum Pak Pendeta berbicara kita sambut dulu ini jemaat ini. Kebetulan beliau ini juga dari Manado. Ya silakan Dinda. Buka kameranya Dinda. Ya. Oke sabar Dinda. Ingin saya luruskan sedikit. Apakah Dinda meyakini seperti Pak Pendeta bahwa itu Tuhan yang versi 2026? Itu hanya sekedar gambar saja. Berarti Tuhan Pak Pendeta gambar. Ini jemaat bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pak Pendeta ini coba? Begini, bingung saya. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan. Ya. Jadi gambar itu hanya sebagai pemanis saja. Ada aktor-aktor juga, ada nonton televisi yang itu Tuhan Yesus kan. Itu cuma menggambarkan karakter Tuhan di punya dalam film. Kekristenan. Enggak, itu diikuti oleh Alkitab. Jadi Alkitab itu cerita Alkitab dan mereka sabar begini jemaat. Begini. Tadi saya tanya sama Pak Pendeta, sabar. Saya tanya sama Pak Pendeta tadi, saya bilang Pak Pendeta, apakah di belakang itu Tuhan? Dia bilang iya itu Tuhan. Nah, sementara Jenriko yang sebagai jemaat mengatakan itu hanya aktor lah, gambar. Sabar, dengar baik-baik, dengar sendiri. Pak Pendeta, apakah di belakang Pak Pendeta itu adalah Tuhan? Baca dulu itu tulisan selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oke, berarti itu Tuhan? Ya, Tuhan yang naik ke surga. Tuhan, silakan. Oke, baik. Sabar Pak Pendeta ya. Satu-satu biar tidak jadi tawuran kita di sini. Oke, Dinda Jenriko, silakan buka mute. Apakah Dinda Jenriko sepakat dengan Pak Pendeta bahwa yang di samping Pak Pendeta itu adalah Tuhan? Berat. Bilang gambar saja. Gambar. Itu gambar Pak Tuhan, Pendeta. Pak Pendeta itu. jangan lari Pak Pendeta. Sabar. Saya klarifikasi Pak Pendeta dulu nih. Gambar kata Jenriko. Baleo nih Pendeta Jenriko. Pembaleo nih Pak Pendeta. Kata Jenriko gambar. Bagaimana Pak Pendeta? Coba Anda tanggapi bagaimana? Salib, ya.
begitu. Jadi sama dengan salib. Ketika salib kita memakai simbol salib itu bukan berarti kita sembah-sembah salib, tetapi di balik salib itu tersirat pesan suci. Tahu, kudus. ini bukan Ya, ini bahwa bukan di ke atas salib, kayu saya tahu itu simbol. Yesus telah menebus dosa sama. Iya, kan sabar ada dulu. juga dikatakan di Arab gambar Tuhan Yesus lain. Tunggu dulu. Ada juga di Amerika gambar Tuhan Yesus lain. Itu kan cuma sebagai simbol saja. Remput. Iya, sabar. Gantian. Pak Pendeta, tadi Jenriko ini, jemaat Dinda Jenriko mengatakan itu hanya gambar. Pak Pendeta sepakat? Gambar ya, nggak apa-apa lah. Memang begitu waktu nggak Yesus apa-apa. naik ke surga, seperti Ya, itulah. mengenang, Oke, ya baik. mengenang waktu Yesus kenaikan Yesus ke sorga itu kan gambar, tetapi itu menceritakan bagaimana Yesus telah terangkat ke sorga, begitu. Iya, saya tahu itu gambar. Saya tanya sosok, itu saya tahu gambar. Saya tanya sosok yang di belakang itu. Yang begini itu. Itu menurut Jenriko Tuhan atau bukan Tuhan? Aduh. Coba Jenriko fokus ya. Pak Pendeta, itu yang angkat tangan begini itu Tuhan atau bukan Tuhan? Mau kalau Tuhan apa? Mau apa? Tidak, saya tanya itu Tuhan apa bukan Tuhan? Iya, Tuhan naik ke surga dia seperti Tuhan, begitu, oke, Tuhan. Oke. Jenriko, yang Jenriko lihat gambar itu yang begini itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan? Jenriko belum menyesal saya naik. Kan itu gambar. Iya, saya tahu itu gambar. Tapi gambar itu Tuhan atau bukan situ? Itu Tuhan atau bukan itu? Tuhan kami itu naik ke Ibaratkan surga. seperti Tuhan Yesus yang Ini terangkat dia ke sorga. Itu Sabar, kau menceritakan ini. seperti Tuhan Yesus. Kau ini telah naik ke mangkali sorga. bayar, kau Begitu. ini bayar perpuluhan sedikit. Mungkin kau narasinya tidak sama dengan pendeta ya, berbeda. Kita skip lah. Terserahlah Tuhan itu apa. Coba silakan Jenriko mau tanggapi tema saya, silakan. Kristen tidak selamat, silakan. Pakai dalil atau Pak Pendeta dulu atau siapa, silakan. Kita ganti-gantian ya. Ganti-gantian ya. Oke? Siap, silakan. Silakan. Waktu Anda saya kasih. Terserah Pak Oke, Pendeta dulu apa Jenriko dulu. Waktu siapa ini? Konsililah dulu. Bapak aja dulu. Bapak Yunus. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih buat Pak Hos ya telah mengizinkan saya untuk masuk. Pastilah saya mengizinkan lah. Kita kan teman baik. Silakan. Terima kasih ya. Jadi ini Kristen tidak selamat ya, itu kata Islam. Kalau kata Kristen itu pasti selamat. Yang pertama, mereka disebut anak-anak Allah. Yang kedua, mereka percaya dalam nama Yesus, mereka tidak akan binasa. Dan Yohanes 10 ayat 28, dia memberikan kehidupan kekal yang pasti dan pasti selamat, bukan mudah-mudahan ya. Kalau di Islam biasanya mudah-mudahan selamat ya, tapi di Kristen tidak, pasti selamat. Itu yang ketiga. Nah, yang ketiga ya, ini yang ketiga yaitu Yesus datang untuk memberikan hidup kekal ya. Iya, yang ketiga, Yesus, Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang